Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Umi Bertanya, Ajengan Menjawab. Alhamdulillah Pak Ajengan sudah ada di tengah kita semua. Sekarang kita akan membacakan satu pertanyaan dari sahabat yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp kami. Ada pertanyaan dari seorang ibu ya, Ibu Sofi di Jakarta. Katanya begini Pak Ajengan, Pak Ajengan izin bertanya, bagaimana cara menyikapi suami yang selingkuh? Mungkin sekarang lagi marak-maraknya ya, karena banyak medsos seperti itu. Itu gimana? Ya, Masya Allah, Bu Sofi di Jakarta, ketika pasangan kita selingkuh, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa hakikatnya ini adalah takdir Allah untuk menguji kita. Gitu. Jadi yang pertama adalah sadari bahwa ini adalah takdir Allah, ujian dari Allah untuk menguji kita, apa sikap kita, sabar atau enggak, ikhtiar atau enggak, dan lain-lain. Jadi satu, sambungkan ke Allah bahwa hakikatnya ini adalah ujian dari Allah. Yang nomor kedua yang harus ibu lakukan adalah tabayun. Jangan dulu reaktif, emosional, temperamen, tiba-tiba ngelabrak, marah. Tabayun dulu, klarifikasi, sampaikan betul atau tidak gitu ke suami. Nanti kalau kata suami tidak, berarti ya kita barangkali bisa klarifikasi kepada yang lain sebagai pembanding gitu. Jadi tabayun, jangan ujug-ujug ya, jangan tiba-tiba kita marah, berontak gitu ya, tidak rasional gitu, tidak boleh. Kita harus tabayun, tetap asas praduga tak bersalah harus kita lakukan. Jangan sampai kita justru dipancing orang, difitnah orang gitu. Khawatirnya itu ada orang yang kadangkala ya memancing di air keruh nanti gitu. Jadi sesudah tabayun, insya Allah nanti oleh ibu lanjutkan dengan ya nanti nilai tingkat selingkuhnya. Apakah selingkuhnya sudah, mohon maaf, zina misalnya, berarti itu bisa jadi pembolehan untuk cerai gitu. Apakah selingkuhnya hanya misalnya ya chatting gitu, atau ada komunikasi, itu masih bisa dinasehati, masih bisa ada ya nanti solusi lah gitu. Kalau kadar selingkuhnya hanya komunikasi begitu. Jadi yang nomor ketiga, takar kadar selingkuhnya, level selingkuhnya sampai mana, itu akan menjadi bahan kita untuk tindakannya apa. Apakah keperceraian atau hanya perlu ada orang yang menasehati begitu. Selanjutnya ya nasihati suami kita. Kalau ternyata betul suami ngaku juga ada komunikasi gitu ya, ada interaksi ya dengan mantannya misalnya, maka nasihati suami kita. Bisa oleh kita kalau memungkinkan, tapi bisa pakai orang ketiga. Apakah itu gurunya, ustadznya, atau orang tuanya, pamannya gitu. Selanjutnya komitmen. Jadi kalau suami udah ketahuan mengaku salah, jangan berhenti di situ memaafkan, tapi sesudah memaafkan minta komitmen supaya tidak mengulangi sekali-kali lagi gitu. Itu minta komitmen, perlu gitu. Dan yang terakhir tentu doakan, ya Allah, mudah-mudahan ini adalah untuk terakhir kalinya saya memang sakit, tapi saya memaafkan, dan suami saya itu bukan malaikat, manusia biasa yang kadang-kala salah. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah, dan ini adalah kesalahan terakhirnya, tidak akan mengulangi lagi. Berdoa kepada Allah. Itu barangkali Umi ya untuk Bu Sofi di Jakarta. Ya, terima kasih Pak Ajengan atas jawabannya. Mudah-mudahan Allah bimbing selalu ya suami ibu menjadi orang yang lebih soleh, dan kelak keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan hubungi ke WhatsApp kami di nomor 085 221 287 047. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan jawab satu persatu.
kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.